Haleluya. Mulai pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Semoga apa yang kita boleh alami pada hari-hari ini, mengalami kesulitan, mengalami apapun juga, tetap tidak pernah merubah pandangan kita kepada Dia. Dia yang memelihara kita, Dia yang mengasihi kita dengan limpahnya, Dia memberikan segala-galanya buat kita. Percaya demikian, amin. Pada malam hari ini kita akan lanjut dalam pemeriksaan kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Kita akan baca sekali lagi ayat yang ke-27. Satu ayat yang akan kita baca, tetapi baca sungguh-sungguh, sebab dari ayat yang satu ini kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menguraikan apa-apa yang menjadi kehendaknya buat kita pada akhir zaman ini, ya. Injil Matius pasal yang ke-24, kita akan baca ayat yang ke-27. Saya menunggu semua, walaupun ini bukan yang pertama kali, tetapi biar kita membaca seperti kita pertama kali membacanya, ya, supaya kita boleh mengalami berkat itu dalam kita, ya. Tuhan sudah sediakan berkat dan kita boleh menerima itu. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-27, ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, ya, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Terima kasih, ya. Nah, inilah yang harus kita alami dalam hari-hari ini. Saya sudah sampaikan kerangka besar dari apa yang akan kita periksa dalam hari-hari ke depan, yaitu mulai ayat yang ke-26 sampai ayat 31. Nubuatan kelima tentang akhir zaman adalah kedatangan. Ini merupakan puncak dari akhir zaman, yaitu kedatangannya sebagai raja di atas segala raja, sebagai imam besar, sebagai mempelai pria surga. Dia akan datang kembali di dalam kemuliaan. Poin ini harus kita pegang. Nah, kalau kita melihat bahwa dia akan datang dalam kemuliaan, maka ada satu syarat untuk kita juga harus dipersiapkan supaya kita boleh menyambut dia di dalam kemuliaan. Kita juga dipersiapkan boleh mengalami keadaan yang sama. Sebab kalau kita tidak mengalami menjadi kehidupan yang sama mulia dengan dia, itu artinya kita akan ketinggalan untuk selama-lamanya. Kedatangan Tuhan hanya satu kali. Oleh sebab itu di hari-hari ini kedatangannya kembali hanya satu kali. Tidak ada kedatangan susulan. Oleh sebab itu kita harus menggunakan kesempatan ini sungguh-sungguh, ya. Nah, ayat 27 dikatakan bahwa dia datang kembali, digambarkan seperti kilat yang memancar. Seperti kilat yang memancar cahayanya dari sebelah timur sampai melontarkan cahayanya ke sebelah barat, ya. Nah, apa artinya? Bahwa dia datang dengan waktu yang sangat cepat, sangat singkat. Mungkin kecepatan kilat itu hanya seperti sekejap mata saja. Oleh sebab itu, apa yang harus kita alami? Pemulihan, pembaharuan dalam hidup kita. Ada 4 perkara. Kita mulai pada bagian ini, yaitu kita harus mengalami pembaharuan atau penyucian dalam hal perhatian kita. Sehingga tidak salah disebutkan secepat kilat. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan. Sebab kalau kita tidak memperhatikan, maka kita akan tidak mengalami bagaimana kilat itu memancar. Oleh sebab itu di hari-hari ini perhatian kita arahkan kepada dia. Kita disucikan, walaupun kita harus mengakui kita masih hidup di dunia ini dengan skala problematikanya, dengan skala persoalannya, dengan skala sakit penyakitnya, dengan apapun juga, di mana kita juga harus ada tanggung jawab untuk hidup kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, dan sedikit banyak itu sudah menyerap perhatian kita. Tetapi walaupun kita masih harus bergumul dengan kehidupan kita setiap hari, satu perkara, jangan pernah kita abaikan untuk tetap memperhatikan kedatangan Tuhan. Sebab itulah yang utama dalam hidup kita. Kita tidak akan mencapai apa-apa, atau apapun yang kita capai tidak akan ada artinya apa-apa kalau waktu Tuhan datang kita tidak mengalami itu. Kita harus memperhatikan seperti kita memperhatikan kilat yang bercahaya, ya. Saya pernah menggambarkan, ya, mungkin kalau ada kelas fotografi, ya, maka kelas yang paling momen yang paling sulit untuk diambil adalah bagaimana kita memotret kilat yang sedang memancar, ya. Kita harus jaga, apalagi kalau musim hujan seperti sekarang ini, kita harus jaga. Bunyi guntur kita mulai jaga, ya. Jangan sampai ketinggalan. Kalau kita tidak perhatian, toleh sana, toleh sini,
Kilat sudah memancar dan kita tidak mendapatkan kesempatan untuk mengambil gambar itu. Begitu cepat kita harus mengalami pemulihan, kita harus mengalami penyucian dalam hal perhatian kita. Nah, kita lihat apa yang kita lihat pada saat kilat memancar ini. Inilah gambaran tentang Yesus yang akan datang. Ayat mengatakan seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya sampai ke barat, sedemikian kedatangan Anak Manusia. Memancarnya kilat itu disebutkan dari timur ke barat. Saya tidak memperhatikan kilat-kilat yang memancar apa dari utara ke selatan, barat ke timur. Tetapi kalau Tuhan mengatakan dari sebelah timur ke barat, itu bukan tanpa maksud. Ada saja mungkin kilat itu memancar, ya tidak beraturan, ya tidak ada hukum, ya mungkin saja dari. Tetapi kalau Tuhan kemudian Tuhan Yesus sendiri mengatakan seperti kilat yang memancar dari timur ke barat, itu artinya apa? Dia mengkaitkan gerakan dari kilat itu dengan gerakan matahari. Seperti matahari itu terbit dari timur ke barat, demikian juga gerak itu dari cahaya kilat itu dari timur ke barat. Dan itu menunjukkan ke apa? Matahari itu gambaran tentang Allah Bapa. Sedangkan kilat yang memancar itu Allah Anak dalam kemuliaannya pada saat dia datang kembali. Artinya apa? Gerak atau aktivitas dari Anak itu selalu seirama, selalu searah dengan gerak dari Allah Bapa. Dan kalau kita memperhatikan itu artinya apa? Ada ketaatan, ada penyerahan diri sepenuh. Dia tidak membuat arah yang lain, apalagi arah yang berbeda, tetapi dia hanya mengikuti arah dari Bapanya. Gerakan dari Bapanya itu dia ikuti. Kalau Bapanya itu bergerak dari timur ke barat seperti matahari itu terbit, dia juga mengikuti arah yang sama, tidak membuat arah yang lain. Nah, saya katakan tadi itu berbicara tentang apa? Penyerahan diri sepenuh. Tidak membuat arah yang lain, tidak membuat pola yang lain, tapi dia hanya seperti mengikut saja, ya. Karena apa? Karena ada penyerahan, maka itu yang membuat dia bisa searah dengan gerak dari matahari, dengan arah dari gerak dari Allah Bapa. Oh, haleluya. Dan itu yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Kenapa? Sebab kalau kita memperhatikan sifat atau karakter ini, maka tanpa kita sadari, perhatikan apa yang kita lihat itu kemudian akan menjadi bagian kita. Apalagi kalau kita memperhatikan, kita melihat saja itu sudah berdampak dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari ini saya mau mengatakan kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan. Kalau kita melihat apa yang jelek itu tanpa kita sadari itu kemudian ditransfer dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita melihat apa yang baik, apalagi kita memperhatikan, maka itu juga akan dipancarkan dalam kehidupan kita untuk menjadi bagian kita. Saya bisa mengerti demikian, amin? Nah, tentang penyerahan diri sepenuh, ya, tentang penyerahan diri sepenuh yang tadi saya katakan itu adalah seperti akar dari ketaatan. Tidak ada ketaatan tanpa penyerahan diri sepenuh. Ya, ditarik ke sana karena tidak menyerah, malah menarik ke sini, seperti lembu yang tidak mau mengikuti di mana dia ditarik. Tapi kalau ada penyerahan, dimanapun dia dibawa, dia akan mengikuti. Ada ketaatan. Di mana ada penyerahan diri, di situ ada ketaatan. Dan saya mau mengatakan, ketaatan dan penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan, itu adalah awal Tuhan akan mempermuliakan kita. Tuhan akan memakai saya sebagai hamba Tuhan. Itu pelajaran tentang penghabisan. Itu adalah awalnya bagaimana kita bisa taat. Setelah kita mengalami pendamaian dengan Tuhan, kita bisa kemudian menyerahkan sepenuh kehendak kita kepada Tuhan. Maka kita lihat Tuhan akan memakai kita, Tuhan akan mempermuliakan kita. Tuhan juga akan mempermuliakan kita semua kalau kita ada penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Nah, malam hari ini saya sampaikan tentang penyerahan diri, ya. Saya akan lebih menekankan pada penyerahan diri sepenuh, ya. Nah, berbicara tentang penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan, ada banyak kali orang seperti apatis dan mengatakan seolah-olah penyerahan diri sepenuh itu adalah suatu keadaan yang pasif, ya, tidak punya inisiatif, ya. Biasanya kita kalau di restoran makan bersama, kamu mau pilih apa?
saya menyerah saja, ikut saja ya. Oh, pasif, tidak punya inisiatif, nggak punya keinginan, tidak punya apa ya. Seolah-olah kita pikir kalau penyerahan diri itu, apalagi penyerahan diri sepenuh, ya, itu satu keadaan yang pasif. Tetapi saya mau mengatakan, bukan suatu keadaan yang pasif, tetapi justru suatu aktivitas yang luar biasa. Justru suatu aktivitas yang luar biasa. Saudara, kau mungkin tidak mengerti, bagaimana bisa menyerah diri sepenuh dikatakan suatu aktivitas yang luar biasa. Saya mau mengatakan kenapa saya berani mengatakan bahwa penyerahan diri sepenuh itu satu aktivitas kita, aktivitas bahkan yang luar biasa. Sebab kita hanya bisa mencapai keadaan penyerahan diri sepenuh kalau kita dalam pergumulan yang luar biasa. Untuk apa? Melawan apa-apa yang berasal dari apa saja? Diri sendiri. Kita tidak pernah akan menyerah sepenuh kepada Tuhan kalau kita tidak bergumul mengalahkan keakuan kita, apa-apa yang dari diri kita. Ada 3 perkara paling tidak malam hari ini saya akan sampaikan menjadi pergumulan kita, supaya kita boleh mengalami sampai pada keadaan kita menyerah diri sepenuh kepada Tuhan, ya. Jadi bukan pasif, bukan apatis, bukan masa bodoh. Jadi jangan disamakan, saudara. Penyerahan diri sepenuh itu bukan masa bodoh. Mau jadi apa jadilah, ya, kesera-sera, ya. Bukan begitu, saudara, ya. Mau atau apatis, percuma diapakan saja, ya begitu juga. Bukan. Tetapi penyerahan diri itu suatu pergumulan kita sampai kita bisa mengalahkan keakuan kita, ya. Ada 3 perkara yang harus kita perangi, kita gumuli sampai kita bisa menyerah diri kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, berbicara tentang kehendak diri, atau lebih tepatnya kehendak daging. Sebab diri kita ini masih hidup dalam daging, dan diri kita ini dominannya adalah daging kita ini. Sehingga kehendak diri itu juga sama dengan kehendak daging, dan itu harus digumuli. Jangan dituruti, ya, kehendak daging atau keinginan daging. Sebab ayat mengatakan kehendak daging, kehendak diri itu tidak pernah takluk pada kehendak Allah. Oleh sebab itu ini harus kita gumuli supaya kita bisa menyerah diri kepada Tuhan, ya. Nah, saya akan bawakan, saudara, ini suatu gambaran yang sangat sempurna tentang penyerahan diri Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 26, yaitu pada saat doa di Taman Getsemani, ya, di mana dia bergumul melawan kehendaknya. Ada 2 kehendak pada saat itu, yaitu apa? Kehendak diri dan kehendak Bapa. Kalau dia perjuangkan kehendak diri, dia tidak pernah seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Bisa-bisa dari barat ke timur, atau dari utara ke selatan, atau selatan ke utara, ya. Tetapi dia menyerahkan sepenuhnya kehendak dari dirinya sampai dia bisa menerima, Bapa, jadilah kehendakmu. Dan hal itu bukan hal yang mudah, sah. Tuhan Yesus sendiri untuk penyerahan ini dia harus berdoa 3 kali. Doa lagi, dan dia menang. Pada saat dia menang, malaikat dikirim untuk menguatkannya, menolong dia, ya. Dia ditolong untuk sampai mengalami kemenangan. Oh, luar biasa, ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 26. Kitab Injil Matius pasal 26. Nah, sedemikian kita harus mengalami untuk berjuang menghadapi kehendak sendiri, keinginan sendiri. Sebab sudah pasti, sudah dapat dipastikan, apalagi kalau kita hidup duniawi, hidup daging, sudah pasti apa yang kita inginkan itu akan berlawanan dengan kehendak Allah. Ya, jangan katakan, oh, kalau kehendak Allah, kalau kehendak Tuhan. Padahal maksudnya kalau kita mau. Jangan kemudian kita nebeng nama Tuhan. Ada banyak kali kita, ayo dong ini. Kalau kehendak Tuhan, ayo ke gereja kalau kehendak Tuhan. Ya, Tuhan pasti menghendaki kita ke gereja, ya. Kalau apapun juga Tuhan pasti. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengerti ini, ya. Di dalam kitab Injil Matius pasal 26, Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-37, ayat yang ke-37, dia bergumul itu begitu dia merasa tidak berdaya, dia mengajak 3 orang murid yang paling dekat dengan dia, Petrus, Yakobus dan Yohanes, untuk bergumul bersama-sama. Tetapi kita lihat, ya, orang-orang ini ternyata tidak dapat diandalkan, ya.
terpaksa Tuhan Yesus harus benar-benar bergumul sendiri ya. Dan ini menjadi gambaran buat kita. Kita tidak bisa mengharapkan orang lain. Dalam pergumulan, kita tidak bisa mengandalkan orang lain atau mengharapkan orang lain. Kita harus benar-benar masuk seperti seorang diri ya, bergumul. Ayat yang ke-37 perhatikan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Perhatikan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, kita lihat di situ keadaan sedih, gentar, sangat sedih seperti mau mati. Itu menunjuk Yesus di dalam keadaan kemanusiaannya. Benar-benar dia dalam keadaan kemanusiaannya. Sebab apa? Sebab kalau dia sebagai Allah itu tidak ada sedihnya, Allah itu tidak ada matinya, nggak ada tidak berdayanya. Allah itu maha kuasa. Ya, dia mampu melakukan segala sesuatu. Tapi pada saat itu dia merasakan tidak berdaya, sama sekali tidak berdaya. Kenapa? Dia harus menyerah pada kehendak Bapaknya. Ya, teruskan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin. Masih ada menawar ya. Kalau mungkin. Walaupun dia sudah tahu Bapa tidak mungkin meloloskan. Tapi sebagai manusia, sekiranya mungkin. Kalau ada 1% kemungkinan. Ya, sekiranya mungkin. Teruskan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Daripadaku. Teruskan. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Tetapi jangan. Ini. Ya, walaupun sudah ada ya kemauan untuk menyerah, tetapi belum sepenuhnya. Sebab apa? Masih mengemukakan sekiranya mungkin ya. Terus kan? Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Terus setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Terus dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Terus berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terus lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Teruskan. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Terus sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Terima kasih ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemani dia bergumul. Apa yang menjadi pergumulannya? Yaitu ada kehendaknya, tapi ada kehendak Allah. Kehendaknya kalau mungkin cawan ini dilalukan, jangan sampai aku minum. Tetapi kehendak Bapa, engkau harus meminum. Dan dalam pergumulan sampai 3 kali dia berdoa, akhirnya dia menang. Dia katakan, Bapa, jadilah kehendakmu. Dan dia meminum cawan itu ya. Ini kehendak Bapa, dia harus meminum cawan itu. Cawan itu berbicara tentang apa? Cawan yang harus dia minum itu berbicara tentang cawan murka Allah, di mana seluruh penghukuman Allah untuk manusia berdosa itu dimasukkan dalam cawan itu. Untuk apa? Untuk semuanya itu diminum habis. Semua kejahatan dunia, semua kefasikan dunia, kejahatan dan kenajisan dunia itu dimasukkan dalam cawan itu, di mana murka Allah itu ditumpahkan sepenuh-penuhnya. Dan itu yang harus dia minum, menanggung semua akibat dari perbuatan dosa kita. Dia harus tanggung. Di Taman Getsemani dia minum itu
tetapi di atas kayu salib itu dia tanggung itu sebagai tumbal atas segala kejahatan kita. Nah, bagi kita di hari-hari ini, apa yang harus kita belajar di sini? Sebelum kita akan lihat, saya akan perlihatkan ada beberapa pengertian dari cawan itu. Cawan ini juga berbicara tentang sukacita, sebab anggur, kalau itu cawan anggur yang manis, itu berbicara tentang sukacita. Seperti yang diucapkan oleh Raja Daud pada kitab Mazmur pasal 23. Pialaku penuh, membumbung pialaku penuh. Tetapi cawan yang dilihat oleh Tuhan Yesus, suatu gambaran, itu merupakan murka Allah, suatu penderitaan yang sangat berat akibat dosa. Nah, di dalam kitab Yeremia, sebelum kita akan masuk ya, lanjut Yeremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-15. Kitab Yeremia pasal 25, kitab Yeremia pasal 25 ayat yang ke-15, supaya kita mengerti bahwa ini tidak main-main, suatu pergumulan ya. Yeremia pasal 25, bahkan dalam kitab Injil Lukas dikatakan peluhnya itu seperti darah yang bertetesan. Dalam pergumulannya tadi Saudara Antoni berbicara mengalami, kalau bukan kehendak, bukan kemurahan Tuhan, sudah bisa depresi ya. Salah satu tanda depresi ini kita lihat bisa sampai itu darah itu peluh itu keluar seperti jagung, Saudara. Ini kalau orang sudah depresi itu keringat itu bisa keluar. Bukannya keringat yang keluar, bukan hanya air. Tapi kalau Tuhan Yesus itu, ada suatu komentator mengatakan bahkan itu bukan air saja, tetapi benar-benar darah. Kenapa? Seperti pembuluh darah itu pecah. Sebab ada suatu depresi yang sangat kuat, tekanan yang sangat kuat. Itu kemudian dagingnya itu tidak mampu lagi. Itu kemudian pecah menjadi darah yang bertetesan ya. Nah, di dalam kitab Yeremia pasal 25, kitab Yeremia 25 ayat yang ke-15, ini yang diminum oleh Tuhan Yesus. Suatu hukuman atas dosa, tetapi bukan karena dosanya, tapi dosa kita ya. Ayat yang ke-15 saya akan perlihatkan nanti dalam perjanjian baru. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Perhatikan. Ambillah dari tanganku, ambillah daripadaku piala berisi anggur kehangatan amarah ini. Ya, tetapi bukan anggur sukacita, bukan anggur kebahagiaan, tetapi anggur kehangatan murka amarah ini. Dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Itulah bangsa-bangsa kafir yang berbuat kejahatan, kenajisan. Seharusnya mereka yang minum. Ya. Bangsa Israel juga. Ya. Teruskan. Supaya mereka minum, menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kita lihat ini yang harus diminum, ini kehendak Allah. Dia bergumul, dia harus menanggung itu. Tapi dalam hati kecilnya sebagai manusia, dia ingin luputkan itu. Tapi kehendak Bapa dia harus minum. Satu ayat dalam kitab Roma, suratan Roma pasal yang ke-8. Roma sebentar ya. Roma pasal yang ke-8. Suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, perhatikan, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Perhatikan, yang serupa dengan daging, sama dengan daging kita. Di Taman Getsemani, dia memiliki daging yang sama, ketidakberdayaan yang sama dengan kita. Ayat mengatakan, supaya dalam dagingnya itu yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman. Bapa menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya apa? Supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Di Taman Getsemani, dia menanggung, dia menerima apa yang seharusnya kita minum. Dia minum itu supaya kita kemudian tidak hidup di dalam penghukuman. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kenapa dia bisa meminum itu? Lewat suatu pergumulan. Sampai satu saat dia mengalahkan
egonya, mengalahkan kehendak dagingnya, kehendak dirinya untuk takluk pada kehendak Allah. Dan dia bisa menerima itu. Dan dia benar menunaikan tugas. Untuk itu dia diutus ke dunia ini. Oleh sebab itu ayat mengatakan Allah sangat meninggikan dia, memberikan nama di atas segala nama. Sebab apa? Dia sudah melakukan dengan sangat sempurna. Dia tidak mengecewakan Bapanya, tapi dia menunaikan tugas. Kenapa? Ada penyerahan diri. Apa itu? Sebab dia menaklukkan kehendaknya kepada kehendak Allah. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Nah, bagi kita di hari-hari ini, apa cawan yang harus kita minum? Kita juga harus belajar dengan pengalaman yang sama. Kita melihat dia meminum cawan itu untuk kita. Tetapi perhatikan, demonstrasi itu bukan hanya sekedar dipertontonkan untuk kita, tetapi itu untuk menjadi contoh teladan buat kita di hari-hari ini. Nah, bagi kita apa meminum cawan? Kalau dia bukan dosa dia, tetapi dia harus tanggung. Bagi kita di hari-hari ini, meminum cawan ini nomor satu, itu suatu penderitaan supaya kita berhenti berbuat dosa. Setiap kali kita mengalami penderitaan, ya, tadi dalam kesaksian Saudara Antoni berkata dalam mengalami masalah, ya, bertanya kenapa Tuhan, apa yang menjadi kesalahan, apa yang kurang, ya. Kita juga begitu, ya. Dalam setiap kali kita bagikan pengalaman minum cawan, perhatikan ini. Kita harus mengerti, sampai kita mengerti, supaya kita kemudian sampai pada penyerahan diri sepenuh. Kita tidak berbantah-bantah. Apa tujuan kita meminum cawan ini? Yesus meminum cawan bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Tapi bagi kita di hari-hari ini, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 1 dan 2, bagi kita harus mengikuti jalan yang sama juga. Supaya kita mulai mengalami seirama, searah dengan gerak dari Yesus. Sebab dia sudah mengikuti gerak dari Bapanya, kita mengikuti geraknya. Dan kita akan mengalami sama-sama diangkat dalam kemuliaan pada saat kedatangannya kembali, ya. 1 Petrus pasal yang kedua, pasal yang keempat, Saudara, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ini cawan yang harus kita minum di hari-hari ini. Dia sudah minum untuk kita, tapi bagi kita tetap harus mengikuti, ya, jalan yang sama. Sebab seperti kepala itu memberikan contoh teladan buat kita juga mengikuti jalan yang sama, ya. Ayat yang pertama, jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu, ya, dengan pikiran yang demikian. Ya, dia sudah minum cawan, suatu penderitaan badani. Bahkan bukan hanya penderitaan badani, penderitaan jiwa, penderitaan roh. Ya, begitu dia mengalami. Ya, bukan hanya tubuh yang menderita, tapi jiwa itu menderita sampai harus keluar darah itu. Itu mengalami depresi. Tapi sampai dia mengalami penderitaan roh di atas kayu salib tidak pernah terjadi. Dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ya, selalu dia katakan, kalian boleh tinggalkan aku, tapi Bapa tidak pernah meninggalkan aku. Allah selalu, Bapa selalu menyertai aku. Tapi satu-satunya, ya, untuk yang pertama dan yang terakhir kali di atas kayu salib, dia katakan Allah pun meninggalkan dia. Dia seperti terpisah dari kehidupan, dia terpisah dari dunia kehidupan. Rohnya itu mengalami penderitaan yang sedemikian. Tuhan katakan untuk mempersenjatai kita dengan pikiran yang sama. Supaya apa? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ya, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya kita berhenti berbuat dosa. Terus kan? Supaya waktu yang sisa, ya, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Terima kasih. Ini manusia, right? Manusia itu kalau berbuat dosa, ya, kalau senang dalam dosa, senangnya dia alami, dia nikmati, ya. Korupsi, dapat uang, kan senang, ya. Berbuat apa, dia bisa senang dengan kehidupan jasmaninya, duniawinya, ya. Tapi kalau dia harus menanggung akibat dari perbuatannya, emoh, ya, enggak mau, ya. Dia harus tanggung jawab dengan perbuatannya, selalu harus lari. Padahal cawan itu akibat perbuatannya, dia yang peras sendiri. Perbuatan dosa itu mengakibatkan anggur murka Allah. Tapi kalau dia suruh harus minum itu,
selalu mangkir, selalu mau lari. Tapi Tuhan katakan, bagi kita di hari-hari ini, dia sudah meminum bukan akibat perbuatannya, dia minum supaya apa? Kita juga nomor satu harus bertanggung jawab. Apa yang kita perbuat ya, kalau ada akibatnya kita harus kita harus menerima. Tujuannya apa? Supaya kita berhenti dari berbuat dosa ya. Seandainya dosa itu tidak punya konsekuensi, manusia akan terus ya. Pagi hari ini 6 orang ditembak mati sebagai konsekuensi perbuatan salahnya di Indonesia kita, negara kita ini. Ya, akibatnya banyak kemudian berkomentar tidak manusiawi, tetapi ada yang mengatakan itu setimpal dengan perbuatannya. Sudah banyak orang-orang yang menderita karena perbuatannya ya. Dan seringkali kita demikian, berbuat dosa tidak mikir, tapi kalau harus menerima akibat konsekuensinya itu, kita selalu berpikir untuk bagaimana lari. Tuhan katakan itu orang tidak tanggung jawab. Bagi kita di hari ini, kita harus mulai belajar. Tuhan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Anak-anaknya juga, umatnya harus menjadi umat yang bertanggung jawab. Amin. Tujuannya apa? Ayat mengatakan supaya kita berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa, karena kita tahu ya, tidak ada perbuatan yang tidak punya akibat. Semua perbuatan itu punya akibat. Perbuatan yang buruk akibatnya buruk ya. Maka kita tahu, kalau kita tahu itu, kita berhenti supaya waktu yang akan datang, waktu yang sisa, kita berjalan dalam kebenaran Allah, melakukan kehendak Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, pada ayat yang ke-12 ya, pada pasal yang ke-4 ini, ayat yang ke-12, Tuhan katakan apa ya? Oh, haleluya ya. Ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, ya, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Perhatikan, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Perhatikan, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat yang ke-14 perhatikan, sebab Tuhan Yesus sudah menunjukkan jalan yang sama bagi kita. Ayat yang ke-14 perhatikan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Terima kasih. Tuhan katakan buat kita hari-hari ini, kita juga harus mengalami pengalaman yang sama. Menderita bukan karena dosa lagi, sebab kita sudah berhenti berbuat dosa. Tetapi kenapa tetap ada penderitaan? Kenapa masih ada masalah? Dan seringkali kita bertanya-tanya, heran kenapa masih terjadi Tuhan? Saya sudah tidak lagi melakukan apa yang dulu ya, tapi kenapa masih ada ya masalah yang lain juga, atau masalah itu tetap kita mengalami. Kenapa ini? Tuhan katakan kali ini ada penderitaan, ada masalah, ada apapun juga, sakit penyakit, bukan karena dosa, tapi menderita karena nama Kristus. Tuhan katakan nanti akan ada kemuliaan. Bahkan sebanyak kita mengalami penderitaan bukan karena dosa, kemuliaan itu juga akan kita alami pada saat Dia datang. Bahkan sekarang pun kita sudah mulai mengalami kemuliaan itu. So percaya demikian, amin. Ini harus kita mengerti. Siapa yang bisa menerima itu? Yaitu orang yang bergumul menaklukkan kehendaknya. Kehendak manusia, enggak ada orang yang mau susah, enggak ada orang yang mau minum cawan. Semua manusia mau hidup enak, walaupun dengan cara yang tidak bagus ya. Tapi Tuhan katakan bagi kita terbalik. Kita harus minum cawan itu. Kita harus menderita karena perbuatan kita, supaya kita berhenti berbuat dosa. Tapi juga menderita karena nama Tuhan, supaya kita boleh menerima roh kemuliaan. Ada satu alat dalam tabernakel itu ada di sini, itu pelita emas. Pelita emas itu alat yang paling indah. Dan saudara tahu bagaimana pelita emas itu dibuat? Lewat suatu tempaan ya. Makin banyak dia, makin indah suatu alat itu, satu objek itu, dia harus menerima banyak tempaan. Banyak tempaan. Kalau berlian, makin indah berlian itu, sebab apa? Akan banyak sekali sisinya. Kenapa dia menjadi ada banyak sisinya? Sebab dia mengalami diasah, digesek sampai mengeluarkan sinar cahaya. Demikian juga kita di hari-hari ini, penderitaan yang kita alami
Bukan karena salah, bukan karena dosa, tetapi karena nama Tuhan, justru itu akan memancarkan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kehidupan yang tahan uji. Kita bisa menerima kemuliaan tanpa menonjolkan kemanusiaan, sebab kita sudah menaklukkan kehendak diri di dalam kehendak Bapa kita. Sebab saya demikian, amin. Ini harus kita mengerti, ya. Ini, ya, penderitaan karena nama Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini semoga kita bisa mengerti ini. Nomor satu, pergumulan mengalahkan kehendak diri, ya. Tuhan Yesus sudah memberikan kita contoh di Taman Getsemani, bagaimana sampai satu saat Dia katakan, kehendakmu jadi, kehendakmu jadi. Kalau kita diperhadapkan dengan dua kehendak, saya mengatakan walaupun kehendak Bapa itu ada penderitaan, ada kesulitan, tapi pada akhirnya kehendak Bapa itu yang sempurna. Lakukan, turuti kehendak Bapa. Kehendak diri walaupun pada awalnya kelihatan menguntungkan, tapi pada akhirnya adalah kematian, maut. Lebih baik kita mengalami susah sekarang daripada kita senang sekarang dan mengalami penderitaan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu di hari-hari ini sedemikian kita harus taklukkan kehendak diri. Yang kedua, yaitu apa? Pergumulan selain melawan kehendak diri sendiri, itu kehendak daging, keinginan daging. Sebab ayat mengatakan keinginan daging itu tidak pernah takluk. Oleh sebab itu kita harus kalahkan. Sebelum kita mengalahkan kehendak sendiri, kita tidak pernah mengalami takluk pada kehendak Allah, ya. Yang kedua adalah pikiran sendiri atau pikiran daging. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Nah, pikiran ini ada pada Tuhan Yesus. Ini yang harus kita serap. Oh, haleluya. Jangan pikiran-pikiran yang lain. Pikiran Kristus. Kitab Ibrani pasal yang Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Suratan Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Pikiran dan perasaan ini, ya, ini yang harus kita serap supaya kita bisa melakukan kehendak Allah, ya. Kita harus sampai pada penyerahan diri sepenuhnya, yaitu kalau pikiran kita takluk pada pikiran Allah, ya. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, apa itu ayat yang keenam? Yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih, ya. Jadi kita lihat di sini, ini yang menjadi pikiran Yesus, ini juga pikiran Allah. Sedangkan pikiran manusia itu tidak sama dengan pikiran Yesus, pikiran Allah. Nah, kita lihat pada ayat yang ketiga ini, saya akan perlihatkan ada pikiran manusia, ada pikiran Allah. Dan kalau kita dikuasai oleh pikiran manusia, setiap manusia punya pikirannya sendiri, ya. Tetapi kesimpulan dari semua pikiran manusia, nomor satu adalah mencari kepentingan diri sendiri. Itu semua yang ada dalam setiap otak manusia. Mencari kepentingannya sendiri, mencari keuntungannya sendiri. Ayat yang ketiga, perhatikan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terus, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terima kasih, ya. Jadi ini yang Tuhan ingin kita menyerap pikiran Allah. Seandainya Yesus hanya memikirkan kepentingannya sendiri, Dia tidak harus turun ke dunia ini. Buat apa? Ada apa? Sama sekali tidak ada menguntungkan. Perjanjian Lama mengatakan, aku adalah anak. Setiap hari aku bermain-main di hadapan tahta Bapakku. Aku menjadi kesenangan Bapakku.
Tapi ayat mengatakan, karena cinta Allah, kasih Allah akan dunia ini, Dia mengutus anaknya untuk turun ke dunia ini. Untuk apa? Ya, untuk mati, bahkan mati di kayu salib. Ini penderitaan yang paling, maafkan saya mengucapkan ini, kematian yang paling hina, kematian yang paling biadab ini, itu mati di kayu salib. Kemarin kita, Indonesia melaksanakan hukuman eksekusi mati, saudara. Tetapi selalu diusahakan supaya matinya itu tidak menderita. Kalaupun ditembak, tembak yang paling mematikan, supaya dia tidak menderita lama-lama, biar langsung mati ya. Kalau kita bayangkan, kalau kita apalagi teroris ya, tembak ya, tembak kakinya dulu, sampai dia KO saya, kesakitannya, tangannya ditembak, telinganya, matanya ditembak, baru terakhir sudah kesakitan sekian lama, ya jantungnya ditembak. Tetapi ya kematian di kayu salib, menderita perlahan-lahan, menderita dalam waktu yang lama. Kalaupun tidak mati, kakinya dipatahkan. Dan itu suatu penderitaan yang paling, hukuman yang paling hina, yang paling menyakitkan. Ayat mengatakan kematian seperti itu yang dia harus alami. Dan kalau dia harus berpikir dengan pikiran sendiri, buat apa? Bukan kesalahanku, aku yang harus tanggung. Tapi dia mengajar buat kita, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Coba bayangkan kalau dia harus, Bapak, kenapa harus saya yang harus mengalami itu? Kenapa? Biar saja mereka. Mereka senang dalam dosa, mereka harus tanggung akibatnya. Kematian kekal, api neraka. Tetapi dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri, tapi dia memikirkan kepentingan kita. Dan Tuhan katakan, pikiran itu, perasaan itu yang harus kita serap di hari-hari. Supaya apa? Kita tidak lagi fokus kita pada kepentingan kita sendiri, tapi bagaimana kita juga memikirkan kepentingan orang lain. Kalau kita berpikiran demikian, kita sudah memikirkan, kita sudah melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Oh, haleluya, pikiran Allah. Kita menyerah. Taklukkan lebih dahulu pikiran kita, baru kita dapat menyerah pada pikiran Allah. Sebelum kita menaklukkan pikiran kita, kita tidak pernah bisa mengatakan pikiran Allah itu benar. Amin, kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini, taklukkan pikiran kita. Kita lihat Dia yang ada di kayu salib untuk kita bisa menaklukkan pikiran kita ya. Dan yang ketiga, bukan hanya pikiran, sebab ya kehendak dan pikiran itu ya, kehendak itu dalam hati, pikiran itu dalam pikiran kita ini, dalam otak kita, itu nanti kemudian dicetuskan dalam apa saudara? Perbuatan. Perbuatan ini juga harus ditaklukkan. Kalau tidak, maka kita tidak pernah takluk menyerah kepada kehendak Tuhan. Ya, kalaupun kita sempat menginginkan, sempat memikirkan, tetapi dia langsung berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang pernah saya sampaikan. Hanya seperti orang hamil, punya kehendak, punya pikiran yang baik, tetapi tidak pernah diwujudkan dalam wujud nyata, perbuatan dan perkataan. Nah, oleh sebab itu pergumulan kita menaklukkan perbuatan daging itu. Jangan turuti perbuatan daging. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12, pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8, hari-hari ini harus menjadi pergumulan kita. Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8, kita tidak hidup di dalam perbuatan daging, tetapi kita mematikan perbuatan daging. Walaupun ya sudah menjadi kebiasaan. Apa-apa yang menjadi kebiasaan, kadang-kadang tanpa kita mikir kita lakukan itu. Sebab apa? Sudah latah, sudah menjadi kebiasaan. Sudah tidak mikir, melakukan kesalahan itu tanpa mikir. Sebab sudah menjadi kebiasaan. Bahkan maaf, sudah menjadi karakter. Tapi ini pergumulan kita. Taklukkan kehendak kita, taklukkan pikiran kita, taklukkan perbuatan kita ya. Gumul untuk kita tidak mengikutkan itu, yang mengikuti. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, ya, kita adalah orang berhutang. Terus, tetapi bukan kepada daging, ya, supaya hidup menurut daging. Perhatikan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kita hidup menurut daging, kamu akan mati. Tidak ada jalan lain.
kamu akan mati. Ayat mengatakan, tetapi jika oleh roh, ya, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu matikan akan hidup. perbuatan dagingmu, teruskan, kamu akan hidup. Terima kasih. Tetapi jika kita hidup oleh roh, Tuhan katakan kita harus mematikan perbuatan-perbuatan daging itu. Walaupun di dalam perbuatan daging ada keuntungan, ada kesenangan, ada apapun yang dicari oleh manusia, Tuhan katakan perbuatan itu harus dimatikan. Sebab mengandung apa? Unsur yang namanya apa? Maut. Kematian kekal itu akan membayangi setiap orang yang melakukan itu, ya. Di dalam tanya mungkin apa perbuatan daging? Di dalam kitab Galati pasal yang kelima, supaya saudara kemudian tidak bingung apa perbuatan daging, ya. Yang mana? Ada yang memang tidak tahu, ada yang memang pura-pura tidak tahu. Saya akan perlihatkan ini sangat jelas dan semua kita pernah lakukan itu, ya. Galati pasal yang kelima. Suratan Galati pasal yang kelima. Galati pasal yang kelima, ayat yang ke Galati pasal yang kelima, ayat yang ke-22, ayat yang ke ayat yang ke-19. Galati pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Suratan Galati pasal yang kelima, ayat 19. Taklukkan, matikan. Walaupun apalagi kalau itu sudah menjadi refleks, ya. Sudah melakukan, tiba-tiba kita diingatkan, pikiran kita diterangi, keinginan kita diterangi, hati kita dan pikiran kita diterangi. Segera hentikan itu. Segera hentikan, matikan. Ayat mengatakan, matikan. Ya, tadi kesaksian, ya, sudah dimatikan, ya masih menyala. Saudara. Kadang-kadang demikian kalau kita sudah refleks, saudara. Sudah ngerti tidak boleh. Tapi karena sudah kadung, sudah jadi latah, saudara. Ya, latah omong kotor. Begitu kena omong kotor, begitu sadar, aduh kenapa saya sempat omong kotor, ya. Latah melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu sadar, aduh kenapa. Tuhan katakan mulai kita bergumul, matikan semua yang tidak baik itu, ya. Galati pasal yang kelima, ayat yang ke-19. Sebab ini semua pernah kita lakukan, ya, pernah kita lakukan, semua kita. Ayat yang ke-19, perhatikan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perhatikan, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, ya, roh pemecah, ya, kedengkian, terus kemabukan, ya, pesta pora, terus, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Perhatikan, seperti yang telah kubuat dahulu. Ya, Rasul Paulus jujur mengatakan, dulu itu semua itu, ya, telah aku perbuat dahulu. Teruskan, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Kalau kita lihat dari sekian daftar itu, masih ada dan lain sebagainya, maka paling tidak satu di antaranya pernah kita lakukan. Dan Tuhan katakan satu pun itu sudah cukup membuat seseorang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu, biar ini menjadi pergumulan kita. Kita tidak pernah menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, yang berbuat kehendak Allah, kalau di hari-hari ini kita tidak bergumul mematikan tubuh kita ini. Sebab ayat mengatakan kita harus memilih menjadi hamba kecemaran, hamba dosa, atau hamba Allah. Tidak mungkin satu orang memperhamba diri pada dua Tuhan. Kita harus menentukan hari-hari ini. Kita harus mematikan perbuatan daging, supaya kita dengan tubuh kita ini, kita melakukan perbuatan-perbuatan apa yang menjadi kehendak Allah. Mau mengalami demikian, amin? Kita dimerdekakan dari perhambaan dosa, untuk kita menjadi hamba kebenaran, hamba kesucian. Dari hamba iblis menjadi hamba Allah. Oh, luar biasa. Itu dikerjakan lewat kematiannya di kayu salib. Kematiannya itu melepaskan kita dari perhambaan. Sebab ayat mengatakan, kalau iblis mengikat manusia, suatu perbuatan dosa itu, setiap perbuatan dosa ada daya ikat, ya, daya membuat seorang kecanduan. Lakukan lagi. Oleh sebab itu hati-hati. Kaum muda, saya selalu mengatakan, jangan dengarkan perkataan setan untuk ayo lakukan satu kali, tidak apa-apa.
nggak kecanduan. Itu perkataan tipuan iblis. Setiap perbuatan daging itu ada daya ikat. Dan Alkitab mengatakan manusia tidak mampu melepaskan diri. Hanya karena dia turun ke tempat yang paling bawah. Dia lepaskan kita sebagai tawanan dosa. Dia bawa kita makin hari ke tempat yang paling tinggi. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti. Tuhan sudah mengerjakan, tapi dari kita juga harus ada pergumulan. Saya bisa mengerti demikian, amin? Ya, Tuhan sudah melepaskan kita, tapi kita juga harus ada perjuangan untuk kita mengalami dilepaskan dari semua yang sifatnya daging, kehendak daging, pikiran daging, perbuatan daging, supaya kita dapat melakukan kehendak Allah. Nah, malam hari ini saya sampaikan apa praktek penyerahan diri yang harus kita alami. Kita harus mencontoh juga dia lakukan itu. Nomor 1 dalam kitab Yesaya pasal yang ke 64 ayat 8 dan 9, yaitu seperti menyerahnya tanah liat untuk dibentuk penjunan menjadi bentuk apapun juga. Oh, haleluya. Ini penyerahan diri. Kalau kita sudah menyerahkan ya keinginan kita, pemikiran kita, perbuatan kita kepada dia, maka kita mampu untuk menerima apa saja yang dia buat. Tolong baca kitab Yesaya pasal yang ke-64 lebih dahulu. Nanti kita akan baca dalam kitab Yeremia ya. Kitab Yesaya pasal yang ke-64. Taklukkan pikiranmu, taklukkan kehendakmu, taklukkan perbuatanmu, itu kata Tuhan. Maka kita dapat melakukan pikiran, perasaan, kita dapat melakukan apa yang dikehendak dia ya. Kitab Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Perhatikan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Sampai kita bisa mengatakan Engkaulah Bapa kami. Kami ini ya, kamilah tanah liat. Kami ini hanya tanah liat. Dan Engkaulah yang membentuk kami. Ya. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Terus, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Terus, sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Sebab pada ayat yang lain, orang Israel sempat berbantah-bantah dengan Tuhan. Ya, engkau tidak tahu apa-apa. Masakan ada tanah liat yang sempat mengatakan kepada penjunannya, engkau tidak tahu apa-apa. Tetapi kita lihat Yeremia pasal yang ke-18. Kitab Yeremia pasal 18 ya. Yeremia pasal yang ke-18. Nah, Tuhan gambarkan kita seperti demikian. Kita hanya mengatakan, aku ini tanah liat, engkau penciptaku, kami ini hanya buah ciptaanmu. Engkau dapat menciptakan aku menurut apapun yang engkau anggap baik. Ayat yang ke-60, ayat yang ke-4. Kitab Yeremia 18 ayat yang ke-4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Bejana yang lain, dengan ukuran yang lain, dengan bentuk yang lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tapi semua itu menurut kehendak Sang Pencipta. Tanah liat itu tidak punya hak untuk mengatakan, pencipta, penjunan, bentuk aku seperti teko, buatan apa, bentuk aku modelnya ini, bentuk aku jadi piring, bentuk aku jadi apa, bentuk aku tidak. Sedemikian penyerahan kita, seperti tanah liat di tangan penjunan. Dan saya mau mengatakan, kalau kita sampai begitu menyerahnya, seperti tanah liat di tangan penjunan, maka saya sangat percaya Tuhan akan membentuk kita untuk menjadi suatu ciptaan yang sangat mulia, yang sangat baik. Saudara percaya demikian, amin? Ya, dia tidak akan membentuk kita. Ini saya yakin kalau seorang seniman, setiap kali dia menciptakan sesuatu, dia akan menciptakan sesuatu yang terbaik. Hari ini dia menciptakan yang terbaik, lebih baik dari kemarin. Kalau besok dia menciptakan lagi, dia pasti akan mengerahkan semua kemampuannya untuk menciptakan yang terbaik. Seniman sejati selalu menginginkan ada mahakarya yang tercipta dari tangannya. Oleh sebab itu bagi kita, apa yang Tuhan inginkan? Penyerahan. Kita dibentuk menjadi model apa saja, kita hanya mengatakan, Tuhan, aku ini hanya tanah liat.
Tanah liat itu kalau tidak dalam tangan penjunan, perhatikan ini penting, tanah liat itu tidak ada harganya. Tanah liat itu tidak ada bentuknya. Tanah liat itu tidak ada gunanya apa-apa. Tapi walaupun tanah liat itu tidak ada harganya, tidak ada bentuknya, tidak ada gunanya apa-apa, tapi kalau kita letakkan, kita menyerah, kami ini hanya tanah liat yang tidak berguna, yang tidak ada bentuknya apa-apa, yang tidak ada nilainya apa-apa, tapi kami bersyukur ada dalam tangan-Mu, tangan yang maha kuasa. Maka kita dibentuk menjadi suatu ciptaan yang indah. Setiap kali kita, sudah pernah lihat orang yang mengerjakan gerabah, sah? Sebelum dia dibentuk, diapakan, sah? Diinjak-injak, dibanting-banting. Mungkin itu yang kita alami dalam kehidupan kita, seperti diinjak-injak, ya, seperti dibanting-banting. Tapi kalau kita kemudian tidak mengatakan, Tuhan, sudah stop, sudah, tidak tahan, sudah, tidak tahan. Waktu diinjak, tidak tahan, nggak pernah menjadi suatu bentuk yang indah. Waktu dibanting, tidak tahan, Tuhan, stop, Tuhan, stop. Ya. Ya. Tetapi kalau kita menyerah, apa yang Engkau anggap baik, lakukan itu, Tuhan. Maka tidak pernah penjunan itu mengerjakan sesuatu yang tidak baik. Selalu dia ingin mengerjakan apa yang baik, yang indah dalam kehidupan kita. Mau mengalami demikian, amin? Haleluya. Setiap pengalaman bersama dengan Tuhan, walaupun itu seperti kita dibanting, diinjak, tapi yakinkan itu seperti kita sedang dibentuk di sesuatu yang baik. Kadang-kadang kita merasakan Tuhan tidak kuat, Tuhan, tapi Tuhan kuatkan. Sebab Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita akan dipakai menjadi bencana kemuliaan. Oh, haleluya. Yang kedua, saya gambarkan ini penyerahan ya, yang Tuhan kita alami. Seperti tanah liat di tangan penjunan, kita akan menjadi bentuk yang sangat indah. Ya, kalau tanah liat itu sudah 5 kilo, sudah dijual berapa harganya, sudah? Nggak ada harganya. Siapa mau beli tanah liat 5 kilo, sudah? Tapi kalau tanah liat itu dibuat menjadi suatu bentuk yang luar biasa, bisa menjadi jutaan, bisa menjadi miliaran. Ya, kalau dia sudah bagus sekali, mahal sekali, apalagi ini, ya, seniman yang terkenal dengan karya yang sangat indah, itu karya itu sangat mahal. Padahal cuma tanah liat. Tapi tanah liat yang mau menyerah, dia akan jadi berharga dan berguna dan sangat indah. Amin. Ya. Yang kedua, yaitu seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Menyerahnya demikian. Di dalam kitab Yesaya pasal 53, Yesaya pasal yang ke-53. Oh, haleluya. Biar malam hari ini mungkin kita mengalami seperti kita mau dibantai saja. Kematian itu sudah membayang. Tapi kita lihat pada saat kita menyerah. Sebab tidak mau menyerah bagaimana? Berontak pun tidak ada gunanya. Berontak pun tidak ada apa-apanya, tidak bisa menolong. Sebagai domba, anak domba apalagi, enggak akan menolong dia. Ya. Ayat yang ke-7, perhatikan ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-7. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Tidak, ya, tadi itu menyerah. Seperti tanah liat itu menyerah untuk menyerahkan kehendaknya, ya. Menyerahkan kehendaknya. Tanah liat tidak mengatakan, penjunan, bentuk aku jadi teko, bentuk aku jadi piring, bentuk aku menjadi apapun juga, jadi asbak, jadi apa. Tidak, dia menyerah menjadi apa saja, pasti akan menjadi yang terbaik. Amin. Ya. Yang kedua, ayat mengatakan apa? Menyerah dalam hal ini seperti anak domba. Dia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulut. Teruskan. Seperti anak domba, ya, yang dibawa ke pembantaian. Nah, seperti induk domba, ya, yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ya. Ia tidak membuka mulutnya. Terima kasih, ya. Dalam hal ini penyerahan itu dalam pengertian tidak membela diri. Kita menyerah tidak membela diri. Seperti kita ini mau disembelih saja. Salah benar tetap salah, tidak membela diri. Ya,
Apa salahnya anak domba itu, saudara? Sudah apa salahnya domba? Dia harus disembelih, tapi dia tidak membela diri. Dia membiarkan dirinya ditindas. Dia tidak membuka mulut. Tapi kalau dia menyerahkan sepenuhnya, tidak membela diri, maka bukan dia yang akan membela dirinya. Gembala agung itu yang akan membela orang yang tidak berdaya seperti anak domba ini. Kalaupun anak domba itu berontak, nggak ada gunanya. Makin dia berontak, makin dia habis tenaga, makin dia gampang untuk disembelih. Tapi dia hanya menyerah, berdiam diri. Dan kita lihat dalam perjanjian baru, Roma pasal yang ke-8, anak domba itu akan mendapatkan pembelaan dari yang empunya anak domba. Gembala itu akan membela dia, ya. Oh, haleluya. Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-34, perhatikan, dia yang menjadi pembela. Dia tidak mampu membela dirinya sendiri, tetapi dalam keadaan tidak berdaya, dia menyerah. Perhatikan ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, perhatikan, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan, penindasan. Ini mungkin bagaikan pedang yang akan menyembelih kita. Ada penindasan, terus kan? Atau kesesakan. Atau penganiayaan. Atau kelaparan. Kekurangan. Atau ketelanjangan. Atau bahaya. Atau pedang. Bahkan maut, terus kan? Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi domba yang tidak lagi berontak, tidak lagi menendang-nendang dengan kakinya, tidak lagi mengembik-embik minta pertolongan, tetapi dia menyerahkan diri kepada yang empunya nyawanya, yang empunya tubuhnya, yang empunya pribadinya. Dia menyerahkan diri. Ayat yang ke-37, perhatikan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Perhatikan, pada saat kita menghadapi sesuatu yang bagaikan pisau atau pedang yang akan menyembelih kita, pada saat itu jangan kemudian kita berusaha membela diri dengan kemampuan kita. Semakin kita membela diri, semakin kita habis kekuatan kita. Sekuat apapun domba itu nendang-nendang, nggak mampu dia lepaskan ikatannya, nggak mampu dia melawan orang yang akan menyembelih dia, tidak mampu. Tapi kalau dia hanya menyerahkan kepada dia, Gembala Agung, maka Gembala Agung yang akan membela dia. Amin. Dia akan membela, dia akan melepaskan. Bahkan ayat mengatakan dia akan buat domba yang tidak berdaya itu menjadi lebih daripada pemenang. Mau mengalami demikian, amin? Kemenangan kita bukan karena perjuangan kita sendiri bergumul ya, tapi kemenangan kita karena Dia yang membela kita. Kenapa? Sebab kita bergumul melawan diri kita sendiri lebih dahulu, menaklukkan kehendak kita, pikiran kita, perbuatan kita, dan kita takluk menyerah kepada Dia. Dia yang akan menolong kita. Oh, haleluya ya. Dan yang ketiga, dalam kitab Kidung Agung ya, pasal yang kedua, kitab Kidung Agung pasal yang kedua, seperti tanah liat di tangan penjunan, seperti domba sembelihan di tangan orang yang menyembelihnya, tidak mampu untuk membela diri, tidak mengemukan keinginannya, kehendaknya, seleranya, tidak, tetapi dia menyerahkan sepenuhnya ya. Kidung Agung pasal yang kedua, kitab Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Tangan kanannya memeluk aku. Pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Terus
tangan kanannya memeluk aku. Terima kasih. Sebenarnya ya ayat ini tangan kirinya di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku ini Kidung Agung ini perkataan orang yang lagi pacaran, ya. Ya. Perkataan mempelai perempuan kepada mempelai prianya. Tetapi saya mau masukkan bagian ini adalah seperti menyerahnya seorang bayi ke dalam tangan ibunya yang menggendongnya, ya. Soalnya lihat tangan kirinya di bawah kepalaku. Ini posisi ini seperti ibu menggendong anaknya. Ini tangan kiri saya, saudara. Kepala bayi itu ada di atas tangan kiri saya. Tangan kananku, tangan kananmu menggendong aku. Bisa melihat ini, bisa mengerti ini, saudara. Ini peragaan. Tangan kirinya di bawah kepalaku, ya. Jadi ini kepala bayi atau kepala siapa saja, tapi saya gambarkan sebagai kepala bayi. Tangan kirinya di bawah kepalaku, tangan kanannya menggendong aku. Saya mungkin katakan, kan bisa begini, gendong. Begini tangan kananku di bawah kepalaku, ya, tangan kananmu, tangan kiriku menggendong aku. Tapi sudah pernah melihat ada ibu-ibu menggendong anaknya begini, sudah secara normal, secara ya, ini kenapa kepalanya itu dekat dengan jantungnya, tanpa kita pikirkan. Ini cara gendong yang paling indah, yang paling manusiawi, ya, seperti demikian. Maaf, saya tidak ingin berbicara kotor, kecuali mungkin kalau menyusui sini sudah berbeda, ya. Tapi kalau normal, seorang ibu menggendong anaknya seperti demikian. Tangan kirinya di bawah kepalaku, tangan kanannya menggendong aku. Nah, apa? Penyerahan seperti apa ini? Seperti seorang bayi menyerahkan dirinya, yaitu menyerahkan segala kekhawatirannya. Ada enggak bayi itu merasa nanti saya jatuh sebab mamaku baru melahirkan, masih lemah, kalau gendong aku nanti saya jatuh. Pernah enggak? Yang khawatir sebenarnya bukan bayinya, ya, orang lain. Tadi ada kesaksian di Kemelaten, seorang oma yang sudah umur dan juga dia mengalami kelemahan tubuh, punya bukan cucu, cicit. Ingin menggendong cicitnya, tapi tidak boleh sama anaknya dan sama cucunya. Kenapa? Nanti gendong karena dia sendiri lemah, nanti jatuh, ya apa, ya. Yang khawatir bukan bayinya, orang lain yang khawatir. Dan inilah gambaran penyerahan kita. Seperti penyerahan seorang bayi di tangan ibunya yang melahirkannya, yang menyayanginya. Perhatikan, seperti demikian penyerahan kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun juga, sebab Dia yang akan melindungi kita. Coba bayangkan, saudara, kalau ibu menggendong demikian. Saya selalu teringat Bapak Pendeta Pong mengatakan, ini posisi yang paling aman. Kalaupun datang lemparan batu, lemparan apa, kalaupun mungkin ada gempa bumi, refleks ibu itu kan memberikan punggungnya untuk menerima apapun juga. Daripada anak ini harus menerima batu atau apapun juga lemparan, dia akan refleks untuk melindungi. Lebih baik punggungnya, tangannya kena bahaya itu daripada anaknya. Dan Alkitab mengatakan, kalau saja ibu-ibu yang melindungi itu satu saat melupakan anaknya, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Dia lebih dari ibu yang melahirkan kita. Dia lebih dari ibu yang manapun juga. Ayat mengatakan Allah tidak pernah melupakan kita. Dia sangat menyayangi kita, asal kita ada penyerahan. Dan penyerahan itu dan perlindungannya itu bukan untuk satu waktu, tetapi akhirnya kita mengatakan, sebab Allah kita kekal, Dia yang menggendong kita kekal, maka gendongan atas kita yang mau menyerah, ya, itu juga kekal. Jangan takut, jangan khawatir. Walaupun mungkin kita akan mengatakan, iya, bahaya zaman dulu lain dengan bahaya sekarang, lain dengan bahaya nanti 20 tahun ke depan akan lebih berbahaya lagi. Tapi saya mengatakan, Allah kita, Dia tidak berubah, ya. Maka kita juga tidak harus mengalami kekhawatiran yang berlebihan seperti demikian. Tuhan katakan, Allah kita tahu Dia menjaga keselamatan kita.
Bahkan ayat mengatakan dulu sampai kapanpun dia tetap akan menggendong kita. Amin. Ya, sebab dia Allah yang kekal. Perlindungannya, ya, pembelaannya kekal selama-lamanya. Tapi maukah kita digendong sedemikian? Kita menyerah tanpa ada satu kekhawatiran. Kita serahkan seluruh beban kita, seluruh pergumulan kita, seperti ada di tangan kiri, ada di tangan kanan dari Allah itu yang menggendong kita. Itu seluruh beban dari bayi itu digendong. Popoknya, sak ngompolnya, sak semuanya. Itu yang tanggung siapa, saudara? Tangan kiri, tangan kanan. Saudara bisa mengerti? Tangan Allah yang menopang kita dalam segala keadaan. Saudara mungkin berkatakan, tapi pergumulanku berat. Itu mengkhawatirkan saya. Allah kita Allah yang maha kuasa. Tolong baca satu ayat ya. Dia menggendong kita. Gendongannya itu kekal selama-lamanya ya. Yesaya pasal 46. Oh, haleluya, jangan takutkan itu, tetapi membutuhkan penyerahan. Apa kita ada baik? Dia lihat mamanya, "Ma, saya kan lahir 6 kilo." Karena mamanya diabetes, lahirnya besar ya. 6 kilo, mama sanggup enggak? Pernah bayi mengatakan demikian, "Mama sanggup enggak gendong aku?" Enggak ya. Dia menyerah ya. Mau jatuh dia enggak mikir, mau jatuh enggak mikir kesandung, enggak mikir apa. Menyerah di dalam tangan ibunya yang menggendong dia. Dan Tuhan kita lebih dari ibu manapun juga. Yesaya pasal yang ke-46 ayat yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Tuhan katakan sampai kapanpun dia akan menggendong kita. Ya, ibu yang menggendong anaknya ya ada batasnya, bro. Masa umur 12 tahun anaknya masih digendong seperti demikian, bisa patah tulang punggung ibunya ya. Nggak mampu Allah kita menggendong kita. Amin. Selama-lamanya ya. Sebab Allah kita kekal. Ayat yang keempat, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Ya. Dan sampai masa putih rambutmu, ya, aku menggendong kamu. Dia menggendong kita. Teruskan. Aku telah melakukannya dengan segala masalah kita, dengan segala keberatan kita. Ya. Ayat mengatakan bukan hanya dulu, sampai masa tuamu, sampai kapanpun. Kalau kita pernah merasakan kita ditopang oleh Tuhan pada masa muda kita, Alkitab mengatakan sampai kapanpun. Ya, sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Teruskan. Aku telah melakukannya. Aku sudah pernah melakukannya dulu. Dan mau menanggung kamu. Dan aku akan terus menanggung kamu. Teruskan. Aku mau memikul kamu. Ya. Dan menyelamatkan kamu. Apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang membuat kita bimbang? Pikiran, perasaan, kita serahkan ke dalam, supaya ada penyerahan. Pada saat kita menyerahkan diri, Alkitab mengatakan kita tidak perlu mengkhawatirkan apapun juga, sebab semua itu sudah ditanggung di dalam Dia. Oleh sebab itu di hari-hari ini perhatikan ini, lihat ini, Dia sudah mengerjakan untuk kita. Kita juga harus mengikuti jejak yang sama, penyerahan diri sepenuh. Oh, haleluya ya. Inilah firman Allah buat kita sekalian. Semoga ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian ya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Nyanyian psalm nomor 160.